Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisilia Noviardina dengan NIM 0492-19761. Di sini saya akan menjelaskan pidato dari mata kuliah Public Speaking yang berjudul Mengatasi Krisis Kesehatan Mental Generasi Gen Z di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat, informasi yang datang tanpa henti, tuntutan semakin tinggi, dan juga ekspektasi sosial yang membuat kita tertekan. Di balik itu semua, ada hal yang sering kita abaikan, yaitu kesehatan mental kita sendiri. Banyak dari diri kita yang terlihat baik-baik saja, padahal di dalamnya sedang berjuang dalam diam. Hadirin yang saya hormati, data menunjukkan bahwa ini bukanlah masalah kecil, melainkan sebuah masalah yang besar dan wajib kita hadapi bersama. Lebih dari 31 juta penduduk Indonesia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental dan 19 juta penduduk di antaranya mengalami depresi emosional. Ini bukan angka yang sedikit, melainkan ini adalah sebuah realitas yang terjadi di dalam lingkungan kita ataupun pertemanan kita tanpa kita sadari. Itu dalam 6 bulan terakhir, data menunjukkan bahwa perubahan mood menjadi salah satu faktor utama dalam kesehatan mental terbesar di Indonesia yang dialami oleh generasi Gen Z tentunya. Merupakan kondisi psikologis generasi muda di Indonesia sedang tidak baik-baik saja ataupun sedang tidak stabil. Apa penyebabnya? Setidaknya ada 3 faktor utama yang perlu kita sadari. Yang pertama ialah bullying. Data terbaru menunjukkan bahwa kasus bullying ini meningkat pesat hingga 100% pada tahun 2024. Dengan total 573 kasus, ironisnya sebagian besar terjadi di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan pendidikan. Ini membuktikan bahwa tempat yang seharusnya aman justru ini menjadi sumber tekanan bagi kesehatan mental kita. Kedua adalah penggunaan media sosial yang berlebihan. Media sosial memang mendekatkan tetapi juga membandingkan, menekan, bahkan membuat kita merasa tidak cukup. Ketiga adalah kurangnya dukungan sosial yang nyata. Banyak dari kita mempunyai teman online, tetapi hanya sedikit yang benar-benar hadir di saat kita sedang membutuhkan mereka. Hadirin yang saya hormati, kesehatan bukanlah sebuah urusan individu semata, melainkan juga tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa lagi menganggap hal ini sebagai hal sepele. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Pertama, itu mulai dari diri kita sendiri. Berani untuk mengungkapkan bahwa kita tidak selalu harus kuat. Tidak apa-apa apabila merasa lelah, penat, sedih, ataupun bingung. Itu adalah sebuah hal yang wajar bagi diri kita sendiri sebagai manusia. Kedua, yaitu menjadi pendengar yang baik, di mana seseorang tidak selalu membutuhkan solusi, melainkan mereka hanya butuh didengarkan saja. Ketiga, membangun dukungan sosial yang dimana dilakukan dalam sehari-hari. Contohnya hal sederhana yaitu seperti menanyakan kabar dengan tulus, memberi semangat atau sekedar hadir bisa menjadi penyemangat bagi orang lain. Dan jika kita melakukan hal kecil ini setiap hari, maka kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara mental. Hadirin yang saya banggakan, perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil yang kita ambil. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk mengambil langkah tersebut. Karena pada akhirnya kita tidak bisa menghadapi hidup ini sendirian. Menjaga kesehatan mental bukanlah sebuah kelemahan, melainkan bentuk dari keberanian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.